Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aji Putra Arifin dari kelas eksekutif kuliah di Universitas Mulia. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan organisasi komputer atau hardware komputer. Tujuan pembelajaran ini adalah mengetahui setiap komponen komputer, memahami fungsi setiap komponen komputer. Komputer, ya saya akan menjelaskan melalui pertama, yaitu komputer. Apa itu komputer? Adalah peralatan elektronik yang bekerja di bawah kendali dari instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam memorinya. Bagian komputer dibagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Hardware meliputi input dan ke proses dan menghasilkan output seperti informasi, cetakan, suara, dan lain-lain. Di proses ada bahasanya seperti storage atau penyimpanan. Perangkat keras atau hardware seperti meliputi di gambar. Contoh seperti monitor, DVD, webcam, hard disk, speaker. Jadi hardware ini ibaratnya keluaran yang menghasilkan gambar atau menghasilkan kertas seperti printer juga. Lanjut. Input device. Input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Dan input device yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah. Lanjut. Proses atau input. Proses ini meliputi output yang bakal menghasilkan keluaran seperti suara dan menghasilkan gambar, dan ibaratnya itu sebagai penyimpan yang terletak di CPU. Lanjut. Motherboard atau papan induk utama, tempat komponen-komponen lain terpasang. Pusat pengendali yang mengatur pemberi daya listrik pada setiap komponen PC. Ya, dapat kita lihat di layar, ibaratnya ini contoh dari motherboard seperti ini. Ada kipas anginnya juga. Ini ibaratnya otak dari komputer. Komponen motherboard atau power supply terhubung ke motherboard melalui kabel beraneka warna dan koneksi plastik besar. Komponen motherboard atau chip, perangkat aktif pada motherboard yang berkumpul dalam chip sirkuit elektronik kecil yang penuh dengan transistor. Chip memiliki berbagai fungsi, contohnya seperti ROM, CMOS storage, the chipset. Ya, lanjut. Komponen motherboard atau soket, semacam holder yang telah disolder motherboard sebagai tempat merekatkan komponen yang lain seperti prosesor, disk, memori. Soket yang dibangun untuk sama persis dengan card atau chip. Contohnya CPU, RAM, modules, expansion card, juga disebut dengan adapters. Komponen motherboard atau port connector, sejumlah input dan output di mana berbagai macam device bisa terhubung hampir seluruh port. Komponen motherboard contohnya seperti ada di gambar. Port atau konektor ini ibaratnya colokan yang menyambungkan ke setiap keluaran seperti CPU, menyambungkan ke speaker, menyambungkan ke mouse, atau ke ibaratnya menyambungkan ke VG, ke printer, dan lain-lain. CPU atau prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer, mengolah instruksi-instruksi sehingga komputer dapat bekerja. Besarnya dinyatakan dalam hertz. Di dalam prosesor terdapat sebuah electronic circuit ada core atau inti. Intel, AMD, Cyrix, dan IBM. Ini contoh-contoh ibarat prosesor yang ada di dalam komputer, laptop. Lanjut. CPU atau prosesor dual core teknologi, ibaratnya ini seperti makin cepat, makin tinggi prosesornya dan makin kuat energinya. Untuk dual core setara
ya ibaratnya setara dengan penggunaan komputer yang ibaratnya masih kecil dan tidak mungkin digunakan untuk pemrograman dan lain-lain, ibarat yang berhubungan dengan internet itu masih sangat lambat ya. Untuk native dual core teknologi itu mungkin masih biasa saja. Untuk quad core teknologi itu mungkin sudah setara untuk di atas rata-rata, digunakan untuk ibarat menggambar segala macam dan menggunakan pemrograman itu sangat kuat. Lanjut, CPU atau prosesor now. Dan di sini ada macam-macam prosesornya seperti Core i3, Core i5, Core i7, penggabungan VGA dan RAM kontrol ke prosesor, efisiensi daya, maksimalisasi perform, satu inti bekerja dan satu inti istirahat, hyperthreading, inti prosesor tidak selalu dipekerjakan secara maksimal. Future of CPU, ya ini contoh-contoh gambarnya ya seperti ini. Lanjut, random access memory atau RAM, biasa disebut memori, merupakan tempat menyimpan data dan instruksi sementara. Besarannya dinyatakan dalam byte. RAM ini untuk seperti storage ya, dan berapa kecepatannya dipengaruhi oleh RAM. Lanjut, VGA card, menghubungkan sinyal komputer sehingga bisa dilihat pada layar monitor. Sound card, mengeluarkan, mengolah atau merekam suara pada komputer. Kartu jaringan atau NIC yang dibutuhkan komputer untuk terhubung ke LAN. Output, melalui beberapa proses, yaitu input, proses, output. Yang storage itu ibaratnya penyimpanan. Contohnya seperti ini untuk penggabungan output. Setiap pengertian yang ada di atas ini dan digambar di bawah ini memiliki kaitannya. Tidak, ibaratnya tidak sejauh dari ini, tidak di luar itu, pasti ada aja hubungannya di sini. Lanjut, input atau output device. Ya, ini gambar ibaratnya contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menggunakan printer, video game, ibaratnya di bank, ATM, kita harus menggunakan modern seperti ini. Media storage meliputi input, proses, output, sama aja seperti ada di gambar ini. Flash disk, RAM, CD-ROM. Lanjut, hard disk. Hard disk ini meliputi pengolahan data yang dapat disimpan melalui benda-benda kecil dan ada juga yang besar. Hard disk memiliki kapasitas beraneka ragam seperti 20 GB, 40 GB, 80 GB, 100 GB sampai 100 GB, dan ibaratnya bisa lebih daripada itu lagi. Ya, contohnya seperti di atas di gambar ini ya. Berapa yang sudah digunakan dan berapa yang masih ibaratnya masih bisa digunakan, free space. Dan yang biru ini udah digunakan, yang ungu ini ibaratnya yang belum digunakan kapasitinya. Ya, kapasitas aktual seperti ada yang digambar 37,2 GB. Lainnya ya seperti ini, ada CD-ROM, ada hard disk, ada AirPod, ada flash disk dan lain-lain. Spesifikasi komputer contohnya seperti ini yang ada di gambar, dapat dilihat ya. Lanjut, software atau yang kita sering disebut juga sebagai piranti perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang dapat membuat komputer bekerja. Lanjut, operating system, sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Contohnya seperti Windows, Mac OS, Linux, FreeBSD, dan Solaris. Program yang memiliki tugas khusus bagi penggunanya yaitu word processing, database, spreadsheet, presentation, graphic. Ya, dalam PPT ini kita kan ibaratnya video pengenalan komponen komputer ya. Ya, terima kasih. Saya telah menerangkan ibaratnya arsitektur komputer, hardware. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.